Shalom adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Imelda di Ibadah Hora Musa hari Minggu tanggal 13 Maret 2022. Adik-adik di rumah gimana nih kabarnya semua? Baik? Sehat? Puji Tuhan, semoga adik-adik semua sehat-sehat semua ya. Semoga orang tua adik-adik dan keluarga adik-adik juga sehat semuanya ya. Oke, kalau gitu adik-adik sudah siap untuk memuji nama Tuhan hari ini? Sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini? Yuk, kalau gitu kakak kasih waktu untuk menyiapkan Alkitabnya dulu yuk. Siapkan Alkitabnya dan alat tulisnya. Jadi adik-adik nanti bisa mencatat ya. Kalau sudah nih, kita mau memuji nama Tuhan dulu. Yuk. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku.
Oke adik-adik, kita sudah memuji nama Tuhan, kita mau berdoa dulu sebelum mendengarkan firman. Yuk kita lipat tangannya, tutup matanya. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa, Engkau telah mengumpulkan kami pada pagi hari ini. Ya Bapa, sebentar kami akan memulai ibadah kami, kiranya Kau yang berkati dari awal pertengahan hingga akhir ibadah ini. Kau berkati kami ya Bapa, agar Roh Kudus-Mu membimbing kami, menyertai kami, agar kami dapat mengerti apa yang disampaikan oleh Kak Imelda. Kau juga berkati Kak Imelda, agar Roh Kudus-Mu membimbingnya. Kami serahkan ibadah kami pada pagi hari ini ke dalam tangan pengasihan-Mu Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Hari ini kita mau baca dari 2 Raja-Raja 4 ayat 42 sampai 44. Dari perjanjian lama yaitu 2 Raja-Raja 4 ayat 42 sampai 44. Adik-adik boleh buka dulu. Kakak baca di sini, adik-adik boleh baca di rumah bareng-bareng ya. Oke, sudah ketemu. 2 Raja-Raja 4 ayat 42 sampai 44. Beginilah firman Tuhan. Judulnya, memberi makan 100 orang. Datanglah seseorang dari Baal, Salisa, dengan membawa bagi abdi Allah roti hulu hasil, yaitu 20 roti jelai serta gandum baru dalam sebuah kantong. Lalu berkatalah Elisa, berilah itu kepada orang-orang ini, supaya mereka makan. Tetapi pelayannya itu berkata, bagaimanakah aku dapat menghidangkan ini di depan 100 orang? Jawabnya, berikanlah kepada orang-orang itu, supaya mereka makan. Sebab beginilah firman Tuhan, orang akan makan, bahkan akan ada sisanya. Lalu dihidangkannyalah di depan mereka, maka makanlah mereka dan ada sisanya sesuai dengan firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Nah, adik-adik, dari perikop yang sudah kita baca ini, kita membaca tentang Nabi Elisa ya adik-adik ya. Kakak mau tanya dulu deh sama adik-adik. Siapakah Nabi Elisa itu adik-adik? Yang sudah pernah adik-adik tahu gitu. Nabi Elisa ini siapa? Waktu itu Nabi Elisa adalah pengikut dari Nabi Elia adik-adik. Jadi kemanapun Nabi Elia pergi, kemanapun Nabi Elia memberitakan firman Tuhan, Nabi Elisa selalu mengikutinya. Nah, suatu saat ketika Nabi Elia terangkat ke surga, naik ke surga, gitu. Nah, hikmatnya Nabi Elisa itu diturunkan ke hikmatnya Nabi Elia itu diturunkan ke Nabi Elisa. Jadi Nabi Elisa juga dipilih Tuhan ya adik-adik ya, dipilih Tuhan untuk bisa melakukan kehendak Tuhan Yesus. Contohnya misalnya bisa menyembuhkan orang sakit, bisa menghidupkan orang mati ya adik-adik ya. Terus menyembuhkan, salah satunya menyembuhkan Naaman ya adik-adik yang sakit kusta itu ya. Banyak sekali adik-adik. Nanti adik-adik bisa baca di 2 Raja-Raja ini ya, tentang Nabi Elisa. Oke adik-adik, nah kita mau membahas apa sih yang dilakukan Nabi Elisa nih adik-adik. Memberi makan 100 orang gitu, banyak banget ya. Nah, di ayat 42 dijelaskan, ada seorang dari Baal, nama tempatnya adik-adik ya. Nah, namanya itu Salisa, dia membawa bagi abdi Allah. Abdi Allah ini siapa di sini adik-adik? Abdi Allah itu Nabi Elisa ya adik-adik ya. Dengan membawa bagi abdi Allah roti hulu hasil, yaitu hasil pertama gitu ya adik-adik ya, dari panennya gitu ceritanya, dari hasil pertama, hasil kerja pertamanya gitu. Nah adik-adik, kondisi di sana itu ya adik-adik ya, di Gilgal, di negeri ini tuh ada kelaparan gitu. Jadi kondisinya itu di sana itu lagi sulit, kelaparan di mana-mana, orang-orang tidak mampu gitu adik-adik. Jadi Salisa ini hanya memberikan hasilnya itu hanya ada 20 roti jelai serta gandum baru dalam sebuah kantung. Jadi cuma ada 20 roti, penghasilannya Salisa itu ada 20 roti jelai dan satu kantong gandum. Nah, itu diberikanlah kepada Nabi Elisa yang sedang ada di situ adik-adik ya, nabi-nabi.
Cuman Nabi Elisa bilang apa adik-adik? Berilah itu kepada orang-orang ini supaya mereka makan. Loh, cuman ada sedikit, tetapi Elisa menyuruh pelayannya untuk memberikan kepada orang-orang yang ada di sana gitu ya adik-adik ya. Apa kata pelayannya adik-adik? Bagaimanakah aku dapat menghidangkan ini di depan 100 orang, sedangkan tadi cuma ada 20 roti dan 1 kantong gandum. Lalu Elisa berkata, berikanlah kepada orang-orang itu supaya mereka makan. Sebab firman Tuhan berkata ya adik-adik, orang akan makan bahkan akan ada sisanya. Ternyata betul nggak adik-adik semuanya bisa dapat makan? Betul ya, lalu dihidangkannya lah di depan mereka, maka makanlah mereka dan ada sisanya sesuai dengan firman Tuhan. Nah adik-adik, hari ini kita cuma membaca 3 ayat aja, tapi sangat luar biasa ya adik-adik ya. Jadi sama seperti perumpamaan 5 roti dan 2 ikan ya adik-adik ya, tapi bisa memberi makan banyak beribu-ribu orang. Nah, kali ini Nabi Elisa juga memberikan 100 orang makan dengan 20 roti jelai dan 1 kantung gandum. Jadi Nabi Elisa sangat walaupun dia cuma memiliki sedikit, tapi dia rela memberikan kepada banyak orang, dan itu dicukupkan oleh Tuhan Yesus ya adik-adik ya. Di luar mukjizat yang sudah Tuhan Yesus buat di Gilgal ini adik-adik, kita juga bisa mempelajari dari kekurangan atau di saat kondisi yang sulit, Nabi Elisa masih berbagi gitu adik-adik. Di sini yang kita bisa petik atau kita tiru dari Nabi Elisa adik-adik, walaupun dalam kondisi yang pelik, walaupun dalam kondisi yang sulit, tetapi jika kita ada sedikit berkat, bisa kita berikan atau bisa kita bagikan kepada orang yang membutuhkan atau orang yang ada di sekitar kita. Seperti itu adik-adik ya. Nah adik-adik, kok bisa sih Elisa memberikan 20 roti jelai tadi dan 1 kantung gandum itu ke 100 orang? Kok bisa dia percaya diri banget ya memberikan itu? Tahu nggak kenapa adik-adik? Karena Nabi Elisa percaya bahwa Allahnya itu adalah penuh dengan mukjizat gitu ya. Nabi Elisa percaya bahwa Allah adalah sumber hidup dan sumber berkat. Jadi walaupun hanya 20, karena Elisa percaya Tuhan pasti memampukan, Tuhan pasti mencukupkan, akhirnya pelayan itu berangkatlah pergi membagi-bagikan 20 roti tadi, tetapi cukup adik-adik dan ada sisanya. Nah, dari cerita firman Tuhan hari ini kita mau petik apa sih adik-adik? Kita mau petik bahwa Allah kita adalah sumber hidup dan sumber berkat ya adik-adik, dan kita juga mau memiliki iman seperti Nabi Elisa, iman yang teguh untuk selalu percaya kepadanya dalam keadaan apapun, karena apapun keadaannya adik-adik pasti pernah mengalami yang namanya takut, yang namanya cemas, yang namanya sedih, namanya gelisah gitu ya, adik-adik bingung gitu, pasti pernah ya. Tapi ya, kalau adik-adik mengalami itu, apa yang adik-adik lakukan? Adik-adik percaya atau malah adik-adik malah takut, malah adik-adik pergi dari kenyataan? Oke adik-adik, jadi kita harus mempunyai iman yang teguh ya adik-adik ya, karena Tuhan itu pasti selalu ada di samping kita. Pasti Tuhan selalu menguatkan kita ya adik-adik, yang mencukupkan kita. Seperti itu adik-adik. Nah, kakak mau kasih tahu juga bahwa Tuhan pasti selalu memelihara kita. Jangan sampai kita khawatir, karena kalau kakak selalu punya lagu ini nih adik-adik, kalau kakak khawatir, kakak selalu nyanyi lagu Burung Pipit yang Kecil. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Burung pipit yang kecil aja dipelihara sama Tuhan, bunga bakung yang bunga liar gitu dipelihara sama Tuhan bisa hidup, apalagi kita manusia adik-adik, ciptaan Tuhan yang paling istimewa. Berarti kita juga dikasihi Tuhan, terlebih diriku
ya. Jadi kita harus percaya adik-adik, walaupun kita dalam keadaan sesulit apapun, walaupun kita berada dalam kebimbangan apapun, jangan lupa selalu andalkan Tuhan Yesus gitu. Jadi kita selalu berdoa, selalu meminta sama Tuhan Yesus gitu ya adik-adik. Jadi Tuhan Yesus selalu memampukan kita, Tuhan Yesus selalu menguatkan kita gitu ya adik-adik ya. Sama seperti lagu yang kita nyanyikan tadi, tak usah ku takut karena kau sertaku, tak usah ku bimbang karena kau ada di dalamku, tak usah ku cemas karena kau penghiburku, saat ku lemah, siapa penguat kita? Tuhan Yesus ya adik-adik ya. Jadi jangan takut, jangan kamu khawatir. Oke adik-adik, yuk kita sampai di sini dulu adik-adik firman Tuhan hari ini. Adik-adik boleh tutup Alkitabnya. Nah, kakak mau ada pengumuman nih adik-adik. Kemarin kita sudah mengikuti lomba ya adik-adik ya, lomba Parheheon ya. Siapa yang udah ngumpulin dan siapa yang nggak ikutan? Wah, sayang banget ya yang nggak ikutan. Nah, nanti kita akan mengecek semua video yang sudah adik-adik kumpulkan. Nanti akan kita umumkan pemenangnya adik-adik di tanggal 27 Maret di acara ibadah Parheheon Sekolah Minggu ya adik-adik ya. Saksikan ya nanti ya di YouTube ya. Jadi nanti tanggal 27 kita akan mengumumkan pemenangnya di acara Parheheon Sekolah Minggu. Oke adik-adik. Nah, untuk tugas hari ini adik-adik, tugasnya hari ini adalah menghafal ayat hafalan dari 2 Raja-Raja 4 ayat 43b. 2 Raja-Raja 4 ayat 43b. Itu aja ya adik-adik, satu aja, 2 Raja-Raja 4 ayat 43b. Nanti dikumpulkan ke kakak ya. Oke, kalau gitu sekarang kita mau membawa persembahan kita yang terbaik untuk Tuhan. Yuk kita siapkan persembahannya. Jangan kamu khawatir, burung di udara dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang dia hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan, minum, pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara. Aku tidak khawatir, burung di udara dia pelihara. Aku tidak khawatir, bunga di padang dia hiasi. Aku tidak khawatir, apa yang ku makan, minum, pakai. Aku tidak khawatir, Bapa di surga memelihara. Bapa di surga memelihara. Oke adik-adik, terima kasih atas persembahannya. Semoga persembahan kita bisa untuk kemuliaan nama Tuhan ya, bisa untuk membantu gereja kita untuk memuliakan nama Tuhan. Yuk sekarang kita mau doa penutup, kita doa persembahan juga. Mari kita lipat tangannya, tutup matanya.
Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih ya Bapa untuk penyertaan-Mu pada pagi hari ini dalam ibadah kami Horo Musa. Ya Bapa, sebentar kami sudah memberikan persembahan, kiranya Tuhan Yesus persembahan yang kami kumpulkan tidak seberapa ini bisa membantu untuk pekerjaan rumah Tuhan dan bisa untuk memuliakan nama-Mu saja. Ya Bapa, kami juga sudah selesai membaca firman bersama-sama. Tuhan Yesus kiranya Kau berkati kami agar kami selalu percaya Bapa bahwa Engkau adalah pemelihara hidup kami, Engkau yang mencukupkan hidup kami ya Bapa. Kami tidak perlu takut lagi karena Engkau adalah Allah kami yang kuat, Allah kami yang hebat. Kami tidak perlu khawatir sama sekali ya Bapa. Ya Bapa, berkatilah setiap langkah hidup kami, berkatilah adik-adik dalam studinya, yang sebentar lagi kami akan mungkin akan tatap muka ya Bapa, sekolah. Kau berkati kami, Kau berikan kami kesehatan, Kau berikan kami kepintaran, Kau berikan kami kecukupan. Kau lindungi keluarga kami Bapa, jamah setiap keluarga kami yang sedang sakit. Kaulah yang satu-satunya menjadi dokter bagi kami. Ya Bapa, kami serahkan hidup kami selanjutnya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Jadilah kehendak-Mu Bapa, di bumi seperti di surga. Ampunilah segala kesalahan dan dosa-dosa kami Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Sampai jumpa minggu depan. Dadah.